Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Putri Rahayu, mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Hadirin yang saya hormati, semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan yang suci ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan salah satu kisah agung yang penuh makna dari kisah Mahabharata, yaitu Udyoga Parwa. Parwa ini bukan sekedar kisah peperangan, namun lebih dalam lagi sebuah cerminan kehidupan tentang bagaimana manusia harus bersikap ketika kebenaran dan kepalsuan saling bertentangan, ketika kedamaian diuji oleh keangkuhan, dan ketika keberanian harus muncul dari hati yang berlandaskan dharma. Dalam Mahabharata, Udyoga Parwa adalah bagian yang menggambarkan masa-masa penuh ketegangan menjelang pecahnya perang Bharatayuda. Kata Udyoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti usaha, persiapan, atau tindakan. Artinya, Parwa ini berisi tentang upaya yang dilakukan oleh para Pandawa untuk menghindari pertumpahan darah dan menegakkan dharma tanpa kekerasan. Mereka tidak gegabah memilih jalan perang, justru mereka memilih jalur diplomasi mengirim Sri Krishna sebagai utusan perdamaian dengan Kurawa. Dari sinilah kita dapat melihat keagungan dari Sri Krishna sebagai bentuk perwujudan dari kebijaksanaan dan dharma. Ia datang ke Hastinapura bukan dengan pasukan dan bukan dengan ancaman, melainkan dengan ketulusan hati dan kata-kata yang penuh dengan welas asih dan keadilan. Sebagai utusan perdamaian dari Pandawa, beliau hanya mengajukan satu permintaan sederhana, yaitu berikan kepada para Pandawa 5 desa kecil, bukan untuk menguasai, tetapi sebagai bentuk permohonan perdamaian demi menghindari pertumpahan darah. Namun, Duryodhana yang telah dibutakan oleh keserakahan dan ego, menolak dengan sombong. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan memberikan tanah walau sebesar ujung jarum sekalipun." Penolakan ini mencerminkan penolakan terhadap dharma itu sendiri, karena ketika hati dikuasai oleh keangkuhan, bahkan suara Tuhan pun diabaikan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa niat baik dan jalan damai itu tidak selalu diterima oleh mereka yang hatinya tertutup. Tetapi Sri Krishna tidak memaksa Duryodhana, hanya untuk menegaskan bahwa jika perdamaian ditolak, maka dharma tetap harus ditegakkan. Penolakan Duryodhana bukan hanya sekedar penolakan terhadap Pandawa, tetapi penolakan terhadap nilai-nilai dharma itu sendiri. Inilah momen penting yang diajarkan dalam Udyoga Parwa, bahwa dalam menghadapi adharma, kadang perdamaian tidak lagi bisa menjadi pilihan. Kita tidak boleh tinggal diam ketika keadilan diinjak-injak. Maka dari situ, Sri Krishna pun akhirnya berkata bahwa jika kedamaian ditolak, maka perang menjadi jalan terakhir untuk menegakkan dharma. Umat sedharma, kita sering mengira bahwa dharma itu hanya berbicara tentang ketenangan, kesabaran, dan kelembutan. Tetapi Mahabharata menunjukkan sisi lain, bahwa dharma juga berarti keberanian, ketegasan, dan kesiapan untuk bertindak demi kebenaran. Ini ditegaskan pula dalam bagian Bhagavad Gita yang masih merupakan bagian dari Mahabharata, ketika Sri Krishna berkata kepada Arjuna, "Kesatria tidak patut lari dari medan perang demi menegakkan kebenaran. Lebih baik gugur dalam dharma daripada hidup dalam aib."
pada kutipan dari Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 juga menjadi pesan penting dalam Dharma Wacana ini. Srean Swadharmo Wiguna, Para Dharmat Swanustitat, Swadharme Nidanam Srean, Para Dharmo Bayawaha, yang artinya lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Sloka ini bukan sekedar ajakan untuk setia pada kewajiban, tetapi merupakan penegasan spiritual yang sangat mendalam mengenai jati diri dan tanggung jawab hidup. Kata Swadharma berarti dharma pribadi, tugas suci yang melekat pada diri kita masing-masing sesuai dengan sifat, kemampuan, dan posisi kita dalam kehidupan ini. Sedangkan para dharma adalah dharmanya orang lain, tugas yang mungkin terlihat lebih mulia, lebih menarik, atau bahkan lebih mudah, tetapi bukan milik kita. Sri Krishna mengajarkan bahwa kebenaran sejati terletak pada kesetiaan terhadap jalan hidup kita sendiri, bukan pada kesempurnaan hasil. Tugas yang sesuai dengan hakikat diri, walau tampak sederhana, justru lebih bermakna dibandingkan menjalankan peran yang bukan milik kita. Dalam Udyoga Parwa, Yudhistira dan para Pandawa tetap setia pada Dharma sebagai kesatria, meski itu berarti menghadapi perang. Mereka tidak lari dari tanggung jawab karena menyadari bahwa tugas mereka adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menghindari kesulitan. Demikian pula dalam hidup kita, kita mungkin tergoda mengikuti jalan orang lain yang tampak mudah atau dihargai, tapi bila bukan jalan kita, hasilnya akan hampa. Sloka ini mengajarkan bahwa ketulusan, keberanian, dan ketekunan dalam menjalankan peran kita sendiri adalah inti dari Dharma. Dalam Dharma, keaslian lebih mulia daripada kemewahan, dan kesetiaan pada hakikat diri adalah kemenangan sejati. Kutipan dari Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 juga menjadi pesan penting dalam Dharma Wacana ini. Pelajaran terbesar dari Udyoga Parwa sesungguhnya bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Ini bukan semata-mata cerita antara Pandawa dan Korawa. Yang sesungguhnya menjadi inti dari bagian ini adalah sikap hidup manusia terhadap konflik, keadilan, dan kebenaran. Kita diajarkan bahwa perdamaian adalah tujuan yang mulia. Namun, perdamaian yang mengorbankan kebenaran bukanlah kedamaian yang sejati. Sri Krishna mengajarkan bahwa diam menghadapi ketidakadilan bukanlah pilihan seseorang yang hidup dalam Dharma. Beliau datang sebagai utusan perdamaian, namun juga sebagai penjaga kebenaran. Yudhistira mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan moral, bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan kekerasan, tetapi juga tidak semua bisa diselesaikan dengan diam. Arjuna dengan busur panahnya menjadi simbol bahwa kebenaran harus dibela, bahkan jika itu berarti menghadapi saudara sendiri. Umat sedharma, hari ini kita memang tidak lagi berperang di medan Kurukshetra. Tidak ada kuda perang, tidak ada senjata tajam. Namun bentuk-bentuk adharma hadir dalam wujud yang berbeda. Korupsi, kebencian, penindasan, intoleransi, ketidakpedulian terhadap lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Itulah medan Kurukshetra masa kini. Dan di dalamnya kita semua adalah Pandawa yang diberi pilihan dari diam atau bertindak. Di tengah dunia yang sangat kompleks ini, berdiri di atas nilai-nilai Dharma seringkali membuat kita merasa sendiri. Umat sedharma, tetapi seperti yang diajarkan dalam Mahabharata, kebenaran tidak memerlukan jumlah. Ia hanya butuh keberanian. Kita mungkin hanya satu suara,
Tetapi jika suara itu berpihak pada kebenaran, maka kita telah menjadi bagian dari cahaya Dharma itu sendiri. Mari kita ambil api semangat dari Udyoga Parwa, jadikan Sri Krishna sebagai teladan kebijaksanaan dan keberanian moral. Jadikan Yudhistira sebagai cermin kesabaran dan integritas, dan jadikan Arjuna sebagai pengingat bahwa keberanian bukanlah sekedar soal fisik, tetapi keberanian menegakkan prinsip saat orang lain memilih diam. Dari Dharma Wacana ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Udyoga Parwa bukan hanya sekedar kisah perang dan diplomasi, tetapi sebagai pelajaran hidup yang sangat relevan hingga hari ini. Kita diajarkan bahwa perdamaian adalah tujuan utama, namun tidak boleh dicapai dengan pengorbanan, prinsip, dan kebenaran. Sri Krishna mengajarkan bahwa bersuara melawan ketidakadilan adalah bentuk tertinggi dari cinta kasih, sedangkan Yudhistira dan Arjuna mengajarkan bahwa keteguhan moral dan keberanian bertindak adalah dua pilar utama dalam menegakkan Dharma. Melalui sloka suci dari Bhagavad Gita, kita pun diingatkan bahwa kesetiaan pada tugas hidup kita sendiri, meski tampak sederhana, jauh lebih mulia daripada menjalankan yang bukan hakikat kita. Dalam kehidupan modern, bentuk-bentuk adharma itu hadir dalam rupa korupsi, intoleransi, kebencian, dan sikap apatis. Maka, kita sebagai manusia biasa adalah para Pandawa masa kini, dituntut untuk berani berjalan dalam ajaran Dharma, meskipun harus melawan arus. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk tidak melihat Mahabharata sebagai kisah masa lampau, tetapi sebagai cerminan kehidupan. Sebuah kitab agung yang terus berbicara hingga hari ini menanyakan kepada kita, apakah aku sudah menjalankan Dharma hari ini? Dan apakah aku cukup berani untuk membela kebenaran meskipun harus berjalan sendirian? Om Dharma Cara, jalankanlah Dharma. Om Tat Sat. Om Santi 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 Om.